Halo semuanya, perkenalkan aku Vika Mardela dari Universitas Widyatama Bandung. Kali ini aku akan menjelaskan tentang kontribusi mahasiswa untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kesenjangan ekonomi. Selanjutnya kita harus tahu apa sih definisi dari kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Sebagai contoh, ada sekelompok siswa yang sedang belajar namun dengan kondisi lingkungan yang begitu memprihatinkan. Sedangkan di sisi kaya, ada sekelompok siswa juga yang sedang belajar namun dengan difasilitasi oleh gadget yang belum tentu si miskin ini punya. Kemudian dari lingkungan tempat tinggal. Di si kaya ini terlihat rumah mewah yang dilengkapi berbagai fasilitas, sedangkan di si miskin bahkan atap mereka pun sering bocor. Jadi terlihat sekali perbedaan yang begitu mencolok di kehidupan kita. Lalu, apa sih penyebab dari kesenjangan ekonomi? Penyebab dari kesenjangan ekonomi ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor demografi, yaitu berhubungan dengan masalah kependudukan. Ada 3 faktor demografi yang mempengaruhi kesenjangan ekonomi. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Contoh kesenjangan ekonomi terjadi di kota besar yang padat penduduk. Misalnya kota Jakarta, lebih banyak jumlah penduduknya dibandingkan daerah lain. Penyebabnya karena permasalahan di kota besar lebih kompleks daripada di desa. Kemudian ada yang kedua yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk dilihat dari jumlah penduduk produktif atau orang dewasa yang tidak produktif yaitu anak-anak dan lansia. Hal ini terjadi karena para penduduk produktif yang ada di desa mereka merantau ke kota sehingga di desa kekurangan para orang-orang yang produktif yang dapat mengembangkan desa. Hal itu menyebabkan pengembangan di desa makin lambat. Kemudian yang selanjutnya adanya persebaran penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata dari daerah satu dengan yang lain. Contohnya yaitu Pulau Jawa yang memiliki banyak sekali penduduk, sedangkan di pulau lain memiliki penduduk yang sedikit. Kemudian dari aspek pendidikan. Pendidikan termasuk faktor penyebab kesenjangan ekonomi, karena pendidikan bisa meningkatkan status dan mobilitas sosial. Majunya suatu negara dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Di Indonesia, fasilitas pendidikan belum merata, dilihat dari segi kualitas dan mutu pendidikan. Selanjutnya, adanya perbedaan status sosial. Status sosial bisa menjadi penyebab kesenjangan ekonomi berdasarkan kekuasaan, kekayaan, usia, dan pribadi. Status sosial terjadi karena stratifikasi sosial, yaitu penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang disusun secara bertingkat. Contohnya yaitu majikan dengan buruh, pemimpin partai politik dengan anggotanya. Pendidikan semakin tinggi akan mempengaruhi status sosial. Kemudian kurangnya lapangan pekerjaan yang mempengaruhi perekonomian dan kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan kerja bisa meningkatkan jumlah pengangguran di sebuah negara. Penyebab pengangguran diakibatkan karena rendahnya kualitas SDM, kurangnya jumlah lapangan kerja, angkatan kerja makin tinggi, dan tidak berani membuat lapangan kerja sendiri. Kemudian, apa sih dampak dari kesenjangan ekonomi? Ada 2 dampak yang diakibatkan dari kesenjangan ekonomi. Yang pertama yaitu dampak positif, yaitu ketimpangan sosial membuat beberapa daerah memaksimalkan potensi sumber daya dan produktivitas.
Kemudian, kesenjangan sosial menumbuhkan rasa empati, sehingga beberapa kelompok membantu demi mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Yang ketiga yaitu ketimpangan sosial bisa mendorong individu supaya tidak gampang puas dan terus berkontribusi ke arah yang lebih baik. Yang keempat yaitu mendorong manusia untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Dampak positif selanjutnya yaitu mengajarkan arti penting kehidupan yang beragam. Dan yang selanjutnya itu adanya dampak negatif. Yang pertama, melemahnya minat untuk berwirausaha atau berwira swasta. Yang kedua, diskriminasi sosial. Yang ketiga, kecemburuan sosial. Yang keempat, kriminalitas makin tinggi. Dan yang kelima, konflik sosial. Lalu, apa aja sih upaya yang kita harus lakukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi khususnya di Indonesia? Sebetulnya hanya ada 2 kunci untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama yaitu memperluas sarana dan prasarana pendidikan agar terjangkau hingga perdesaan. Yang kedua yaitu memberi akses kepada setiap anggota masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas sosial, serta memberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Lalu, apa sih kontribusi nyata saya sebagai mahasiswa Widyatama untuk mengatasi kesenjangan ekonomi? Yaitu, saya mengikuti kegiatan FEB Charity yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan menyediakan sarana pendidikan informal untuk anak-anak di Desa Cikadut yang mengalami kesulitan akses belajar dengan memberikan ilmu, sharing session, pengembangan kreativitas, serta hiburan untuk anak-anak di desa tersebut. Kegiatan ini dilakukan atas kerjasama dengan pihak Odesa. Desa Cikadut merupakan sebuah desa yang mengalami ketertinggalan dalam pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Maka saya sebagai mahasiswa Universitas Widyatama menjalankan fungsi sebagai mahasiswa, yaitu menjadi generasi perubahan, generasi pengontrol, dan generasi bertanggung jawab yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan kondisi yang ke arah yang lebih baik. Melakukan pengawasan terhadap permasalahan sosial masyarakat, serta menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Kondisi anak-anak di Desa Cikadut ini sangatlah mencerminkan kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu mereka Sekian cerita saya dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia sebagai mahasiswa Widyatama. Setelah ini saya akan menampilkan video dokumentasi kegiatan FEB Charity yang saya lakukan. Terima kasih.